العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Sidik, yang kami hormati para kepala divisi DKSD SMA, para asatidzah, para karyawan, para santriwan, santriwati, dan juga keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Sidik. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat kepada kita hingga pada kesempatan hari ini yang Jumat, alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Kita dapat berkumpul di sini di lapangan Darul Agung Nurul Sidik untuk melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, salupa salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat junjungan Nabi Agung Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan akan senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kami dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid kami Nurul Sidik menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami atas nama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid kami Nurul Sidik mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha Zulhijjah 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, kami mengingatkan kepada hadirin jemaah salat Idul Adha untuk senantiasa menjaga diri dengan menjalankan protokol kesehatan. Yang ketiga, kami menginformasikan bahwa untuk pelaksanaan salat Idul Adha hari ini, insya Allah untuk petugas sebagai imam akan dipimpin oleh Ustadz Ridwan Fauzi, sebagai khatib akan dipimpin atau disampaikan oleh Ustadz Haji Saiful Mukmin SPDI, sebagai muraqi Ananda Abil Fadli. Dan insya Allah setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha ini, kami mohonkan, kami aturkan kepada seluruh jemaah sholat Id untuk mengikuti kegiatan tahlil di Makbaroh yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustadz Haji Muhammad Gufron. Yang keempat, kami juga menginformasikan bahwa aktivitas akademik Yayasan Pondok Pesantren Nurul Sidik, DKSD SMP SMA, dan Pondok Pesantren juga DKM Masjid Jami Nurul Sidik pada tahun ini mengadakan kegiatan kurban. Sebagaimana data yang telah ada bahwa insya Allah pada tahun ini kami mengadakan kurban dengan jumlah hewan kurban 3 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Insya Allah nanti akan dilaksanakan pukul 8 mulai pemotongan atau penyembelihan hewan kurban. Untuk itu kami juga menyampaikan kepada para donatur, para hadirin sekalian yang sudah berpartisipasi menyalurkan sedikit rezeki atau banyak rezekinya kepada kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر
والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Di tengah-tengah keprihatinan, cemas, khawatir, takut bercampur aduk menjadi satu, menghantui kita masing-masing dengan wabah virus corona yang terjadi di tahun ini. Mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, penguasa langit dan bumi, yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Karena atas rahmat dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul pagi hari ini di halaman Masjid Nurul Sidik yang kita cintai, untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang diawali dengan mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, dan segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapannya. Sampaikan jauh-jauh sifat keangkuhan, kesombongan, dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmatnya. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Betapapun perkasanya kita, namun tetap lemah di hadapannya yang Maha Perkasa. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggamannya yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang kita laksanakan saat ini juga disebut Idul Kurban karena diidentikan dengan ibadah penyembelihan hewan kurban. Dengan niat mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemotongan binatang ternak sebagai hewan kurban bermula dari ujian yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail dan istri tercinta Siti Hajar. Dan karena kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ujian tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehormatan dengan julukan Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah penyembelihan kurban yang disyariatkan dalam agama kita tidak boleh berhenti hanya pada makna ritual semata, akan tetapi harus berlanjut dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan nyata. Di dalam situasi dan kondisi sekarang ini, di mana kita sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat penyebaran virus corona yang mewabah ini, maka sikap utama adalah terus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan sikap sabar dan zikir,
mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu penolong utama untuk kita keluar dari cobaan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sikap sabar dan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dicontohkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya ketika menerima ujian yang sangat besar di luar nalar manusia, yaitu perintah menyembelih putra semata wayang kesayangannya. Hendaknya kita jadikan ibrah dalam momen hari raya kurban sekarang ini. Dalam menghadapi wabahnya virus corona yang terjadi, paling tidak keadaan ini akan membangkitkan motivasi kita untuk terus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya, apalagi bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semangat takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditingkatkan zikir dan fikir kita. Kita tingkatkan semangat pengorbanan dan solidaritas kita. Kita tingkatkan keimanan dan keyakinan kita terhadap sifat-sifatnya yang maha pengasih dan penyayang, maha pengatur dan maha pemelihara, maha pemberi pertolongan dan maha penyantun, maha pemaaf dan maha pemberi nikmat, maka pelimpah kebaikan dan pemberi karunia, maka pemberi taubat dan maha pembebas dari segala penderitaan dunia maupun penderitaan akhirat. Oleh karena itu, kita berharap jika mewabahnya virus corona ini hukumnya atas kesalahan dan kealpaan kita berharap semoga kita cepat tersadar untuk segera memperbaiki diri kita masing-masing, kembali ke jalan yang diridhoinya. Jika mewabahnya virus corona ini adalah peringatan atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat, kita berharap semoga kita cepat tersadar untuk segera bertaubat mohon ampun atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Jika mewabahnya virus corona ini adalah ujian yang Allah berikan, kita berharap semoga ujian ini cepat berakhir dan kita semua lulus mendapat derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberat apapun ujian kita bermohon kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kekuatan dan kemampuan, memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apakah di antara kita pada malam hari berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mendetakkan jantung kita? Adakah di antara kita yang mengatakan, "Ya Allah, tolong detakkan jantungku sampai esok hari agar aku bisa hadir sholat Idul Adha"? Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang detakkan jantung kita. Tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta, Allah Subhanahu wa Ta'ala detakkan jantung kita. Apakah di antara kita pada malam hari berdoa, "Ya Allah, tolong sembuhkan kakiku agar aku bisa sholat Id di sini, agar aku bisa berjalan di sini", tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi. Itu karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai hamba-hambanya. Masihkah kita sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mulai saat ini, minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah, berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya. Sampai kita mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah kasih. Kita masih dikasih kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan kita. Ibadah kurban mengandung pesan penting kepada kita agar memiliki jiwa sosial dan peka terhadap penderitaan sesama, serta pembangunan mental spiritual yang tangguh. Ibadah kurban yang kita laksanakan juga harus bisa memotong sifat-sifat basyariah dan hewaniyah yang kita punya. Karena itu, pesan bijak yang bisa kita cermati
dan renungkan dalam momen hari raya kurban ini adalah jika kita belum mampu menyembelih hewan kurban tahun ini, maka sembelihlah sifat-sifat sombong dan angkuh dalam diri kita yang selalu merasa benar, merasa pandai, dan merasa lebih dari orang lain. Jika kita belum mampu melempar jumroh, rangkaian ibadah haji tahun ini, maka lemparlah sejauh-jauh sifat iri, sifat dengki, amarah, dan dendam dalam diri kita, agar kita bisa memandang orang lain dengan penuh kasih sayang. Pada kesempatan ini juga, mari kita sama-sama panjatkan doa untuk kita ucapkan pada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji sekarang ini. Semoga mereka dipermudah dalam menjalankan rangkaian ibadah hajinya dan mendapat hajinya yang mabrur. Demikian juga ucapan dan doa yang sama kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang dapat melaksanakan ibadah kurban tahun ini dengan niat yang tulus, ikhlas, mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kurban yang mereka lakukan dapat lebih mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhan nas, ittaqullah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin muslimat di penjuru bumi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang selalu mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keteguhan hati, kesabaran, dan ketenangan menghadapi musibah yang sedang Engkau hadirkan di bumi ini. Semoga semua ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Syuruhu 'ala ni'amihi wa zidkum.
wa dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.